Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumina hada ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami' Al-Mujahidin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekal yang paling berharga bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya. Dengan takwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami' Al-Mujahidin rahimakumullah, memaafkan kesalahan orang lain sedang kita sanggup untuk membalasnya dengan balasan yang setimpal adalah suatu sifat yang baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Mungkin hal ini sulit dipraktekkan karena sudah menjadi kebiasaan bagi manusia membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi bagi manusia yang sudah tinggi akhlak dan kuat imannya serta telah dipenuhi jiwanya dengan ketakwaan, maka memaafkan kesalahan itu mudah saja baginya. Mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan masih dalam rangka keadilan, tetapi harus disadari bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan pula tidak dapat membasmi dan melenyapkan kejahatan itu. Mungkin dengan adanya balas membalas itu, kejahatan akan meluas dan lebih berkembang. Bila kejahatan dibalas dengan maaf dan sesudah itu diiringi dengan perbuatan baik, maka yang melakukan kejahatan itu akan sadar bahwa dia telah melakukan perbuatan yang sangat buruk dan tidak adil terhadap orang yang bersih hatinya dan suka berbuat baik. Dengan demikian, dia tidak akan melakukannya lagi dan tertutuplah pintu kejahatan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam sebuah riwayat yang ditulis dalam Maulid Simtud Durar, beliau berkata, "Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmudun illa wa huwa mutalaqqa an zainil wujud." Tidak ada satupun budi pekerti pada manusia melainkan bersumber dan bermuara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pemaaf dan kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kepada orang non muslim sekalipun. Diriwayatkan pada satu hari para sahabat menangkap seorang kafir yang bernama Thumamah. Thumamah adalah orang yang sangat berpengaruh di kota Yamamah. Orangnya sangat kuat dan telah banyak membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Thumamah tertangkap, banyak sahabat yang geram ingin memenggal kepalanya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya, padahal beliau mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Thumamah. Beliau hanya mengikatnya di tiang masjid dan membiarkannya tetap hidup. Pada
hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Thumamah seraya berkata, "Apa kabar wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Baik ya Muhammad." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Thumamah, masuklah Islam." Lalu dia menjawab, "Kalau engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Kalau engkau mengampuniku, maka aku berterima kasih kepadamu. Tetapi kalau engkau memintaku untuk masuk Islam, maka aku enggan wahai Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar jawaban Thumamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mendatangi Thumamah sambil berkata, "Apa kabar wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Baik ya Muhammad." Kemudian Rasulullah berkata, "Masuk Islamlah wahai Thumamah." Lalu Thumamah menjawab, "Kalau engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Kalau engkau ingin mengampuniku, maka aku akan berterima kasih kepadamu wahai Muhammad. Tetapi kalau engkau memintaku untuk masuk Islam, maka aku enggan wahai Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tersenyum mendengar jawaban Thumamah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Pada hari ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjenguknya dan berkata lagi, "Apa kabar wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Baik ya Muhammad." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masuk Islamlah wahai Thumamah." Lalu dia menjawab, "Kalau engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku wahai Muhammad. Kalau engkau ingin mengampuniku, maka aku akan berterima kasih kepadamu. Tetapi kalau engkau memintaku untuk masuk Islam, maka aku enggan wahai Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tersenyum untuk yang ketiga kalinya. Kemudian beliau melepaskan ikatan Thumamah lalu membebaskan Thumamah. Setelah menghirup udara kebebasan, Thumamah pun sadar dan terharu akan keluhuran budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudi memaafkan Thumamah, padahal dia telah banyak menghilangkan nyawa para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ketulusan hati dan lapang dada, Thumamah pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia tawaf di Ka'bah untuk menampakkan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kafir Quraisy yang ada di sekitarnya menjadi marah dan berkata, "Sesungguhnya Thumamah telah berpindah agama." Maka Thumamah pun menjawab, "Aku tidak berpindah agama, tetapi aku telah masuk Islam. Ketahuilah sejak saat ini tidak akan ada sebutir beras pun dari Yamamah yang akan sampai ke kota Mekah kecuali dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Thumamah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, tidak ada wajah yang paling aku benci melainkan wajah engkau wahai Muhammad, dan tidak ada negeri yang paling aku benci melainkan negeri engkau. Akan tetapi setelah aku masuk Islam, tidak ada wajah yang paling aku cinta melainkan wajah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada negeri yang paling aku cinta melainkan negeri engkau." Inilah sekelumit dari keagungan dan keluhuran akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksa Thumamah untuk masuk Islam, niscaya tidak akan pernah ada sahabat yang bernama Thumamah. Dan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuhnya, niscaya kematiannya tidak berarti apa-apa, hanya sia-sia belaka. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap sangat bijak. Beliau mengajaknya dengan lemah lembut agar masuk Islam, bahkan kemudian memaafkannya dan membebaskannya, sekalipun dia telah membunuh banyak daripada sahabat yang ketika itu adalah sahabat-sahabat utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang membuat Thumamah berubah 180 derajat dari pendiriannya semula yang bersikukuh pada agama nenek moyangnya, sehingga kemudian masuk Islam, memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya marilah kita senantiasa meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai setulus hati dan sepenuh jiwa kita. Mudah-mudahan
kita semua dapat menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersamanya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irshadan lana wa ta'lima. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ala nabiyil wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfaz lana fa innaka khairul hafidhin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.